Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Teresia Afila Ginen dan nama teman kelompok saya ada Mia Pristia Dewi, Dita Cahyani, dan Irma Oktavia. Pada malam hari ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai akuntansi pengeluaran di SKPD. Tujuan pembelajaran yang pertama, macam-macam pengeluaran di SKPD yaitu ada belanja dan beban, kemudian ada ilustrasi pencatatan akuntansi pengeluaran beban dan belanja SKPD. Macam-macam pengeluaran SKPD, belanja dan beban. Definisi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berada pada penurunan ekuitas baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Jenis-jenis beban ada 4. Yang pertama, beban pegawai, kedua, beban barang dan jasa, ketiga, beban hibah, dan keempat, beban penyusutan. Nama saya Mia Pristia Dewi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kategori yaitu pengukuran. Pengukuran itu ada beban pegawai. Beban pegawai yang dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai yang dimaksud yang telah disetujui KPA atau PPK. Selanjutnya ada beban barang dan jasa. Beban barang dan jasa yang dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA atau PPK, dan atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset. Beban hibah. Beban hibah dicatat sebesar resume tagihan belanja hibah dan atau tagihan kewajiban pembayaran belanja hibah oleh pihak ketiga yang disetujui KPA atau PPK. Selanjutnya ada beban penyusutan dan amortisasi. Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional, kecuali tanah dan amortisasi aset tidak berwujud. Selanjutnya ada beban lain-lain. Beban lain-lain dicatat sebesar resume tagihan belanja lain-lain dan atau tagihan kewajiban pembayaran belanja lain-lain oleh pihak ketiga yang disetujui KPA atau PPK. Ilustrasi pencatatan akuntansi pengeluaran beban dan belanja SKPD. Akuntansi belanja barang dan jasa. Yang pertama, pencatatan untuk belanja barang dan jasa dilakukan LO dan LRA. Akun untuk menunjukkan belanja barang dan jasa di LO digunakan istilah persediaan dan untuk LRA digunakan istilah bahan pakai habis. Yang kedua, jika suatu SKPD membeli barang dan jasa dan SKPD tersebut memiliki tugas sebagai pemungut pajak dari penjual, maka pajak yang dipungut diakui sebagai utang pajak. Yang ketiga, pajak akhir periode. Nilai persediaan akan dikurangi sebesar nilai persediaan yang habis dipakai. Dengan demikian, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk mengurangi persediaan tersebut. Persediaan yang berkurang dicatat sebelah kredit dan beban persediaan dicatat sebelah debit sebesar nilai yang habis terpakai. Atau belanja barang. Pada 5 Agustus 2015, Dinas Pendapatan Kabupaten ABC membeli alat-alat tulis dan bahan pakai habis lainnya untuk keperluan kantor senilai 5 juta rupiah. Ditambah PPN 10% sehingga nilai transaksi adalah Rp5.500.000. Maka jurnal akuntansi yang harus dibuat Dinas Pendapatan Kabupaten ABC adalah sebagai berikut. Jurnal saat terjadi pembelian alat-alat tulis dan bahan pakai habis lainnya untuk keperluan kantor. Untuk laporan operasional basis akrual tanggal 5 Agustus 2015, persediaan Rp5.500.000 di debit, kas bendahara pengeluaran LO Rp5.500.000 di kredit. Untuk laporan realisasi anggaran basis kas tanggal 5 Agustus 2015, belanja bahan pakai habis Rp5.500.000 di debit, kas bendahara pengeluaran LRA Rp5.500.000 di kredit. Jurnal saat Dinas Pendapatan SKPD memungut pajak dari penjual. Untuk laporan operasional basis akrual tanggal 5 Agustus 2015, kas bendahara pengeluaran LO Rp500.000 di debit, utang PPN Rp500.000 di kredit. Untuk laporan realisasi anggaran basis kas tanggal 5 Agustus 2015 tidak ada jurnal karena bukan transaksi yang berhubungan dengan anggaran. Jurnal saat Dinas Pendapatan SKPD menyetorkan pajak yang dipungut dari penjual. Tanggal 5 Agustus 2015, utang PPN Rp500.000, kas bendahara pengeluaran LO Rp500.000 di kredit. Untuk laporan realisasi anggaran basis kas tanggal 5 Agustus 2015 tidak ada jurnal karena bukan transaksi yang berhubungan dengan anggaran. Jika pada akhir tahun nilai persediaan tersisa Rp1 juta, maka jurnal penyesuaian yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Untuk laporan operasional basis akrual tanggal 5 Agustus 2015,
Beban persediaan Rp4.500.000 di debit, persediaan Rp4.500.000 di kredit. Untuk laporan realisasi anggaran basis kas tanggal 5 Agustus 2015, tidak ada jurnal karena bukan transaksi yang berhubungan dengan anggaran. Keterangan: nilai awal persediaan Rp5.500.000 dikurangi nilai akhir persediaan Rp1.000.000, maka yang sudah menjadi beban adalah Rp4.000.000. Pada 1 Juli 2015, Dinas Tata Kota mengajukan SPMLS kepada PPKD dalam rangka membeli mesin pompa air untuk menyirami taman-taman kota yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemda. Diketahui nilai mesin pompa air tersebut sebesar Rp200 juta. Pada 3 Juli 2015, Dinas Tata Kota menerima SP2DLS dan langsung mencairkannya di Bank BPD. Pada tanggal 5 Juli 2015, Dinas Tata Kota membayarkan uang sejumlah Rp200 juta untuk pembelian mesin pompa air kepada PT Maju Makmur selaku penjual. Jurnal yang dibuat SKPKD pada saat SKPKD menerbitkan SP2DLS kepada Dinas Tata Kota untuk laporan operasional tanggal 1 Juli 2015, RKD Tata Kota didebit sebesar Rp200 juta, kas BUD dikredit sebesar Rp200 juta. Tanggal 1 Juli 2015 untuk laporan realisasi anggaran RKD Tata Kota didebit sebesar Rp200 juta, kas BUD dikredit sebesar Rp200 juta. Jurnal yang dibuat Dinas Tata Kota saat pencairan SP2DLS di Bank BPD untuk laporan operasional tanggal 3 Juli 2015, kas bendahara pengeluaran didebit sebesar Rp200 juta, RKPPKD kredit sebesar Rp200 juta. Tanggal 3 Juli 2015 untuk laporan realisasi anggaran, kas bendahara pengeluaran LRA didebit sebesar Rp200 juta. RKPPKD dikredit sebesar Rp200 juta. Jurnal yang dibuat Dinas Tata Kota saat mencatat belanja modal. Untuk laporan operasional tanggal 5 Juli 2015, peralatan pompa air didebit sebesar Rp200 juta. Kas bendahara pengeluaran LO dikredit sebesar Rp200 juta. Untuk laporan realisasi anggaran tanggal 5 Juli 2015, belanja modal pompa air didebit sebesar Rp200 juta. Kas bendahara pengeluaran LRA dikredit sebesar Rp200 juta. Akuntansi belanja lain-lain atau tak terduga. Belanja tak terduga contohnya adalah bantuan sosial, belanja hibah, belanja subsidi, dan lain sebagainya. Dicontohkan pada tanggal 1 Februari 2015, Dinas Sosial memberikan bantuan kepada sosial kepada warga yang terkena banjir senilai Rp30 juta. Maka jurnal yang harus dibuat oleh Dinas Sosial adalah untuk laporan operasional berbasis akrual tanggal 1 Februari 2015, beban bansos didebit sebesar Rp30 juta. Kas bendahara pengeluaran LO dikredit sebesar Rp30 juta. Untuk laporan realisasi anggaran berbasis kas, keterangan 1 Februari 2015 belanja bansos didebit sebesar Rp30 juta. Kas bendahara pengeluaran LRA dikredit sebesar Rp30 juta. Pengungkapan belanja dan beban. Belanja dan beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, jenis belanja dan jenis beban, organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja dan beban yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Khusus untuk belanja, analisis mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya selisih antara anggaran dan realisasinya sangat disarankan untuk diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Di sini ada contoh ringkasan laporan realisasi anggaran belanja. Perkenalkan, saya Irma Octavia. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nita Cahyani. Di sini ada contoh ringkasan catatan atas laporan keuangan belanja. Pertama, terdapat selisih kurang senilai 20 juta dari realisasi belanja barang. Hal ini dikarenakan efisiensi yang berasal dari penurunan harga barang dan jasa yang dibeli. Realisasi belanja barang lebih rendah dibandingkan asumsi yang dibuat pada saat penganggaran. Yang kedua, terdapat selisih kurang senilai 10 juta dari realisasi belanja peralatan dan mesin.
lebih rendahnya realisasi belanja peralatan dan mesin dibandingkan asumsi yang dibuat pada saat penganggaran berarti menunjukkan efisiensi pengadaan peralatan dan mesin. Hal ini dikarenakan proses pengadaan peralatan dan mesin dilakukan dengan negosiasi kepada pihak ketiga melalui proses lelang. Berikutnya ada contoh ringkasan laporan operasi beban. Di sini ada rekening tahun 2015 dan tahun 2014. Beban pegawai pada tahun 2015 senilai 450 juta dan pada tahun 2014 senilai 500 juta. Beban persediaan pada tahun 2015 senilai 50 juta, pada tahun 2014 senilai 45 juta. Beban perjalanan dinas pada tahun 2015 senilai 150 juta dan pada tahun 2014 senilai 130 juta. Contoh ringkasan catatan atas laporan keuangan beban. Pertama, beban persediaan merupakan beban persediaan alat tulis kantor dan barang-barang habis pakai lainnya untuk periode 2015. Yang kedua, beban perjalanan dinas merupakan beban akomodasi untuk pelaksanaan tugas pejabat-pejabat di lingkungan Pemda untuk tahun 2015 yang meliputi biaya transportasi, penginapan, konsumsi, dan uang saku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.